Baik anak-anak kami, orang tua siswa anak didik kami kelas 9 yang saya hormati, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Harian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Harian yang saya hormati, dan Bapak Wakasek Kesiswaan, Pak Jo Sinaga yang saya hormati. Baik, sebelum kita mulai sosialisasi tentang PPDB SMA SMK, terlebih dahulu untuk anak didik kami supaya menghidupkan semua video biar bisa kita cek di sini masing-masing apakah bersama dengan orang tuanya masing-masing. Jadi silahkan anak didik kami semuanya supaya menghidupkan videonya aja. Audio nanti kalau ada tanya jawab, audio nanti akan kita berlakukan satu persatu. Silahkan nak, dihidupkan semua videonya. Si Ernida belum, si Bernadenta juga belum, Citra, Devi, Eril Bos, udah. Greci, Mas Di, oke, sesuai dengan surat yang sudah diedarkan bahwa kita sama-sama bersama orang tua mengikuti JOM dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Oke, baik anak didik kami, sambil menunggu kawan-kawannya bergabung, kita mulai acara kita. Yang pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Harian, sekaligus memaparkan tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPDB SMA SMK yang akan tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak SMP Negeri 2 Harian, supaya membuka acara kita menerangkan itu kami persilahkan, Pak. Terima kasih Bapak moderator rapat kita, Bapak HL. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, orang tua, anak-anak kita. Begitu juga dengan bersama kita pada kesempatan ini hadir Ketua Komite SMP Negeri 2 Harian, Bapak Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 2 Harian, dan anak-anak kami sekalian yang kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Bapak, Ibu, orang tua kami yang kami hormati, ini sesungguhnya memang bagian dari program akhir sebagai tanggung jawab moral kami, tanggung jawab moral kita bersama untuk mengantarkan anak-anak kita melanjutkan pendidikannya. Jadi agenda rapat kita yang pertama saya akan paparkan nanti bagaimana anak-anak ini untuk melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK khusus yang negeri. Nah, begitu juga nanti akan mungkin tapi khusus juknis untuk yang SMA SMK negeri. Kemudian Bapak Wakasek Kesiswaan nanti akan menambahkan seperti apa proses anak-anak mengakhiri segala sesuatunya di SMP Negeri 2 Harian. Bapak dan Ibu, anak-anak kami sekalian yang berbahagia, kemarin kami telah mendapatkan semacam juknis, ya, ada sosialisasi singkat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang ada di Balige terkait dengan
Juknis PPDB untuk tingkat SMA tahun pelajaran 2021-2022. Mohon Pak Hael supaya paparan Juknis. Oke, jadi yang mendasari kita untuk PPDB ini adalah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nanti anak-anak kami bisa searching di situ, ya, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Ya, di situ ada jelas ya bagaimana syarat-syaratnya. Tapi namun di sini khusus cabang dinas Baligi akan kami paparkan seperti apa sosialisasi yang kami terima kemarin. Next, Pak. Inilah dasar hukumnya yang saya jelaskan tadi ya. Permendikbud ini ada surat keputusan gubernur tapi belum dibuatkan nomornya. Ya, ada surat keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utaranya. Lanjut. Oke, jadi persyaratan umumnya seperti ini dia. Ya, di SMA itu usia maksimalnya 21 tahun. Ya, makanya memang nggak boleh berlama-lama sekolah, nggak boleh banyak kali mengambil cuti, ya, melanjutkan sekolah lagi, berhenti mengambilkan sekolah. Jadi sudah dibatasi, ya, selama 3 tahun ini, ya. Kalau kemarin kan istilah rayonisasi, sekarang udah memang PPDB dengan zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua ini sesuai dengan Permendikbud udah dibatasi umurnya. Di 21 tahun lebih nggak boleh lagi mendaftar SMA. Berarti udah dianggap nggak tua, nggak boleh menguli. Ya, jadi di SMP juga demikian, ya, ada pembatasannya, umurnya 15 tahun maksimal untuk masuk SMP, itu dia. Ya, jadi ada syarat umum di Permendikbud itu dijelaskan ini. Jadi seperti inilah zonase, ya, zonase itu 50%, ya, untuk tingkat SMA, SMK 10%, afirmasinya 20%, ya, perpindahan orang tua. Kalau sekiranya ada yang berpindah, ya, jelas ada surat pindahnya kurun waktu terakhir ini, ya, itu bisa nanti 50% jatahnya. Ada jalur prestasi, ya, untuk SMA, ya, dan SMK, jelas di situ presentasinya Bapak Ibu. Oke, next. Kita lanjut. Inilah Bapak dan Ibu ketentuannya, ya. Jadi kuota jalur zonasi itu jelas 50%, ya. Kemudian calon peserta didik yang dimaksud di sini tinggal di wilayah pedalaman, ya, kita nggak ada ini, ya. Kemudian yang perlu juga seperti yang tahun lalu ini, hanya bisa memilih satu sekolah. Kalau 2 tahun sebelumnya ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, ya. Walau ada pilihan pertama, pilihan kedua seperti tahun lalu, itu hanya berlaku untuk yang SMK, ya. Itu pun hanya mungkin sekolah yang berbeda, jurusan yang sama atau jurusan yang serumpun, itu dia. Kalau SMK karena memang ada dia jurusannya. Kalau SMA nggak boleh ada pilihan pertama, pilihan keduanya. Itu harus menjadi apa ya? Jangan nanti ada yang pilihan pertama, pilihan kedua, nggak ada itu untuk tingkat SMA. Tapi SMK itu pun jurusan yang serumpun. Maksudnya di situ jurusan yang serumpun, nggak mungkin kita memilih jurusan pertama itu teknik mesin, lalu kita pilih pilihan kedua tata boga. Udah beda, ya. Jadi kalau sama-sama mungkin ya teknik mesin, ya teknik elektro, itu dia, ya. Jadi masih ya satu ini dia, ya. Jadi kalau misalnya akuntansi pun ya sama-sama bagian itu, gitu ya. Jadi oke, next. Kemudian yang sangat-sangat apa lagi di sini, inilah kuota untuk yang namanya afirmasi, ya. Afirmasi itu jelas tadi di situ dijelaskan, ya, persentasinya 20%, ya. Jadi ini harus jelas-jelas. Orang tua kami juga harus betul-betul tidak boleh lagi yang ada seperti tahun lalu yang membuat surat keterangan. Ini udah jelas-jelas disampaikan kemarin, ya. Yang pasti poin A sampai E yang memiliki kartu Indonesia Pintar, ada kartu keluarga sejahtera, ada program PKH-nya, ada ya kartu bantuan pangan non tunai, ada kartu bantuan sosial tunai KBST,
Ya, poin F ini yang sangat harus kita pahami. Surat keterangan dari Kadis Sosial Kabupaten Kota tentang pengguna bantuan sosial namun belum memiliki kartu. Ya, sudah ada dalam database, tapi belum memiliki kartu. Itu yang bisa. Ya, jadi harus jelas database-nya. Jadi nggak sembarangan seperti tahun lalu ada yang ya banyak seperti itu. Ya, ya dikembalikan kita dari dinas sosial. Di situ kita mengurus karena memang tidak masuk database. Ya, nggak usah kita repot gitu dia. Ya. Jadi ini pun sebenarnya jelas presentasinya, ya. Nah, jadi kalau misalnya pun ini udah terpenuhi dari sini dia, ya. Nah, makanya anak-anak kami sekalian ketika mendaftar kalau bisa curi start lah kita, karena sangat menguntungkan. Kalau hari pertama kita, kalau udah penuh nanti kuotanya misalnya, tidak ada di sini ditentukan apa namanya? Kalau misalnya jarak udah pastilah ya. Diperhitungkan jarak domisili terdekat, tetap juga seperti tahun lalu. Ya, tapi kalau misalnya udah jaraknya sama, ya ada lagi keuntungan berikutnya ini. Ya, usianya juga udah jelas sama misalnya, ya. Waktu pendaftarannya. Ya, jadi jangan malas-malas. Kalau bisa kita yang pertama mendaftar, ada keuntungannya itu. Ini dia kan. Nah, kalau misalnya jarak domisilinya sama-sama sahuta hita, sarupa jarak tatu SMA Sada Pangururan misalnya, sarupa musia usiana, ya waktu pendaftaran lah yang dilihat siapa yang pertama, gitu dia. Nah, itulah yang bakalan diterima nanti. Kalau memang sudah ini, tetap harus memenuhi yang 20%. Tapi dibagi dia, 17% betul-betul yang tidak mampu, ada yang penyandang disabilitas 3%. Ya, artinya yang cacat lah ini anak-anak kami. Ya, jadi kalau kita nggak ada yang seperti itu kan, nah disabilitas ya, ada nanti apa itu. Ya. Nah, oke, jadi next. Lanjut ke ini prestasi. Ya. Sedikit berbeda tahun ini. Ini menjadi poin penting yang harus kita pahami. Kalau tahun lalu hanya SMA Negeri 1 Pangururan yang memperoleh jalur prestasi. Ya, yang mengambil jalur prestasi. Tapi tahun ini semua sekolah, SMA dan SMK negeri yang ada di Kabupaten Samosir. Jadi jangan nanti menumpuk hanya di SMA Negeri 1 Pangururan, itu harapan kami. Ya. Jadi semua sekolah mengambil jalur prestasi. Nanti akan kami kirimkan apa ini ya, sosialisasi ini, ya slide-nya ini akan kami kirimkan nanti. Di situ ada setiap sekolah, ya setiap sekolah ada di situ. Berapa yang diterima untuk jalur prestasi, berapa orang yang diterima untuk afirmasi, berapa orang yang diterima untuk jalur misalnya perpindahan orang tua dan lain-lainnya. Jadi jalur prestasi itu jelas presentasinya, ya 20% itu untuk tingkat SMA, ini bahkan SMK ini 60% diambil jalur prestasi. Itu dia. Jadi memang berpotensi juga untuk ke SMK kan gitu. SMK Negeri 1 Palipi misalnya yang memang betul-betul niat kita, ada bakat kita untuk teknik misalnya. Jadi yang akademik dan non akademik gitu ya. Yang betul-betul ada dari sisi akademiknya, prestasinya ada poin-poinnya ini nanti. Ada jelas diaturkan kalau tingkat nasional berapa, provinsi berapa, ada di slide ini. Tapi yang pasti ada presentasinya ini, 2%, 3%. Ya, tapi kami perhatikan kemarin, ya tahun ini karena pandemi juga nggak ada ini. Ya, kita nggak memperoleh itu. Nah, kemudian ini yang sangat menguntungkan kita. Poin ketiga. Ya, tapi sebelum ke poin ketiga, saya mau menjelaskan, diceklah nanti nilai rapornya anak-anak kami. Ya, prestasi nilai akademik yang diambil itu adalah nilai KI 3 atau pengetahuan. Ya, pada rapor calon peserta didik baru, yaitu pada semester 1 dan semester 5. Lihatlah nilai rapormu nanti, nilai rapor kelas 7 2 semester, kelas 8 2 semester. Hanya mata pelajaran yang dituliskan ini, ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Inilah yang diambil nilainya. Ditambah nilai akreditasi sekolah. Kenapa tadi saya sampaikan sangat menguntungkan? Ya, sekolah kita memiliki nilai akreditasi A. Jadi nilai akreditasi A seperti yang dipaparkan di sini, nilainya 100. Jadi kita sudah menguntungkan dengan sekolah lain. Contoh,
SMP 1 harian itu akreditasinya B. Itulah contoh sekolah yang satu kecamatan kita. Atau SMP Negeri 1 Sitio-Tio itu hanya memiliki akreditasi B. Kita A. Jadi 30% dari nilai akreditasi itu. 70% dari nilai rapor. Itulah jumlah nilaimu nanti. Ya. Jadi 30% dari nilai 100 berarti kita sudah mendapatkan nilai 30. Hanya nilai akreditasi sekolah gitu dia. Ya udah jelas di sini nilai A 100, akreditasi B ya yang akreditasi A 100, B 90, C 80 belum terakreditasi nilainya 70. Jadi 30% dari nilai 100 itu berarti sekolah sudah menyumbangkan nilai kepada kalian 30 gitu dia. Ya. Jadi kalau nilai 90 misalnya seperti yang saya sebutkan tadi SMP 1 harian, berapa Pak? 30% dari 10 Pak Hael? Sekitar 25 ya Pak. Nah, jadi udah jelas kita memiliki nilai lebih dari sekolah-sekolah lain yang akreditasinya B. Itu jadi harus jelas saya sampaikan itu. Itulah yang bisa sumbangsi. Selebihnya anak-anak kami yang nilai rapor mau penentunya. Ya, dari mata pelajaran yang saya sebutkan tadi. Ya, itu dia. Ya. Kemudian di poin 6-nya ini, calon peserta didik baru untuk jenjang SMK dapat memilih paling banyak 2 kompetensi keahlian. Ya, serumpun dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda atau di luar zona. Ya, tapi serumpun dia seperti yang saya jelaskan tadi ya. Itulah jalur prestasinya. Hanya itu yang bisa. Ya. Hanya untuk SMK, bukan SMA. Ya, SMA ya kita hanya memilih satu pilihan. Oke, next. Ya, afirmasi tadi udah Pak. Iya, prestasi. Oke, jadi ini apa namanya ya? Nggak ada dalam bagian kita ini karena memang poin-poin untuk penentuan tadi nilai akademik dan non akademiknya ini. Karena selama pandemi kita tidak pernah ikut lomba-lomba ini, khusus anak kami yang kelas 9. Jadi nggak kami arahkan kalian untuk prestasi dari sisi lomba tadi. Kemudian perpindahan orang tua. Kalau sekiranya ada yang memang kemarin tinggal bersama wali, ya, lalu pindah orang tuanya ke Samosir, jelas kalau ada surat pindahnya, ini ya, tapi 6 bulan terakhir, ya surat dengan bukti-bukti yang nanti di-upload dia ini, ya surat penugasan dari pimpinan, kalau misalnya dia bekerja di perusahaan swasta atau di pemerintahan, bahwasanya udah pindah, baru surat keterangan domisili. Ya, surat keterangan domisili, itulah apanya, ya. Oke Pak, cek dulu Pak. Kemudian yang anak guru ini juga termasuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Kalau ada di antara kita yang memang betul-betul anak guru di sekolah yang kita tuju ya, di sekolah yang kita tuju, nah itu dia. Misalnya anak guru di SMA 1 Pangururan, itu dia. Kalau di SMA 1 Pangururan ya ke situ. Oke, next. Pak, cek dulu. Pak Hel. Oke, selanjutnya inilah nanti bukti-bukti yang harus disiapkan. Ya, ini bisa di-scan lewat HP sebenarnya. Ya, lewat HP. Apa itu? Ya dokumen yang mau dipersiapkan ada scan akta kelahiran. Udah dalam bentuk scan ini. Scan kartu keluarga. Ya, bagi yang pindah ini ada surat pindahnya itu. Surat keterangan domisili bagi yang pindah tadi. Kemudian scan nilai rapor. Nilai rapor semester 1 sampai semester 5 itu harus di-scan. Ya, yang sudah bertanda tangan wali kelas. Oke, kita lanjutkan.
Tadi ada gangguan jaringan. Kemudian anak-anak kami sekalian, ini nanti login dari sini kita, ya. Tapi sebelumnya kami sampaikan, ya, kami siap membantu dari sekolah nanti, siap membantu, tapi dengan pengertian, ya, kalian harus mengerti dari sisi waktu, ya. Kami siap membantu nanti di lab komputer, mengupload, ya, men-scan, tapi jangan di luar jam kerja, ya. Jangan lagi lewat, misalnya datang kalian jam 12, nggak benar lagi itu, ya. Kami jam kerjanya sampai pukul 13.30. Kami boleh, ya, hal apa nanti yang bisa kami bantu akan kami bantu anak-anak kami. Ya, login melalui ini. Kemudian dipilih sekolah. Nanti, ya, setelah bisa nanti ini sampai tadi belum bisa dibuka, belum bisa login ini. Ya, tapi kalau udah bisa nanti login melalui pendaftarannya itu, ya, sekolah, ya, Pak Hael nanti, ya, bersama tim bisa nanti membantu anak-anak kami untuk bisa mendaftarkan secara online. Gitu. Tapi yang pasti, ya, ini akan kita pelajari nanti. Kalau tahun lalu dia login harus melalui HP Android, ya, bukan melalui PC atau komputer. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa tahun ini. Oke, next. Penanggalan itu, Pak Hel. Mohon yang lain, si Dimas ini barangkali apa dulu, nak? Ada suara-suara yang mengganggu, di mute dulu, mute. Nah, matikan dulu. Ini nanti akan kami share, ya. Nanti dilihat di situ SMA 1 Pangururan itu, misalnya rombelnya 10, yang diambil jalur prestasinya 90, afirmasinya 72, ya. Perpindahan orang tua 18, zonasi 180, jumlahnya 360 karena 36 orang satu rombel, ya. Satu rombongan belajar atau satu ruangan kelas maksimal 36 kalau tingkat SMA. Jadi yang diambil di SMA 1 Pangururan itu 360, ini contoh. Nanti bisa dilihat sekolah lain, ya. Oke, next. Lanjut, Pak. Di tanggal-tanggal penting tadi ada yang terlewat, Pak. Coba dikembalikan dulu. Lagi. Sebelum ini berarti, Pak. Ada pendaftaran dan pengumuman itu, Pak. Next, Pak. Oke, ini mungkin ada tanggal penanggalan itu di situ. Nah, lewat lagi. Tanggal pengumuman dan penerimaannya itu ada di situ, Pak. Oke, kalau enggak ini aja dulu, ya. Verifikasi, ada di situ verifikasi, Pak. Coba kembalikan tadi. Ya, bisa diperbesar, Pak. Yang satu lagi tuh. Penjadwalan tadi yang biar diingat nanti bisa di yang hijau itu, Pak. Iya, ya. Bisa diperbesar, Pak. Oke, jadi coba diperhatikan anak-anak kami. Inilah petanya. Jadi udah di Zoom itu udah bisa dilihat, ya. Barangkali semua di layarnya, di handphonenya bisa melihat ini, ya. Pendaftaran dan seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi. Ya, tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni. Ini tinggal sebentar lagi nih. Ya. 7, 8, 9, hanya 3 hari dikasih kesempatan. Tapi langsung sekaligus jalur yang 3 ini, ya.
Jadi hanya ini jatah kita sebenarnya. Ya, jatahnya ya kalaupun nanti kita mengambil jalur kedua, jalur zonasi, ya nasib-nasiban lah itu. Tapi kesempatan itu ya yang lebih berpeluang adalah tanggal 7 sampai tanggal 9 ini untuk siswa SMP Negeri 2 Harian. Ya, apa itu jalur afirmasi bagi yang memiliki kartu-kartu tadi? Nanti itu akan diupload. Kemudian perpindahan orang tua, misalnya yang berpindah orang tuanya ada jelas nanti surat keterangannya atau surat keterangan domisili. Baru jalur prestasi yang saya jelaskan tadi, semua sekolah. Ya, jadi harapan kami jangan menumpuk di SMA 1 Pangururan nanti kan. Nah, SMA 1 Palipi misalnya nggak apa-apa itu. Kalau misalnya mau jalan kaki pun dari Pintu Batu ke Hatubuan masih bisa itu. Ya, kalau ada yang mau ditumpangkan. Jangan takut dulu, nggak ada transport gitu. SMA 1 Palipi itu udah bagus sekarang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya udah banyak kali dari situ yang memang jalur undangan dari ya universitas-universitas negeri yang ternama gitu dia. Ya. Kemudian tanggal 10, tanggal 12 nanti sini nanti. Kemudian tanggal 13 Juni pengumuman. Ya, pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi. Anak-anak kami sekalian, nanti setelah selesai ini coba dibulati kalendermu yang di rumah. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 itu tanggal penting. Itu tanggal pendaftaran. Kalau tanggal 10, tanggal 12 bukan bagian kita ini. Ini bagian dari panitia. Ya, misalnya sekolah yang dituju lah yang mempervalid itu nanti. Tapi tanggal 13 Juni ini juga tanggal penting, harus saya sampaikan kepada kalian. Ini sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Anak-anak kami sekalian, pengumuman setelah diumumkan nanti misalnya kita lulus tadi jalur prestasi atau jalur afirmasi, kita harus konfirmasi melalui aplikasi itu. Ya, harus kita buat bersedia bersekolah di sini, ada nanti pertanyaan melalui aplikasi. Harus kita jawab ya. Yes, gitu dia. Kalau enggak kita jawab, maka kalaupun kita lulus tadi dianggap kita tidak bersedia, nanti langsung dihentikan itu. Maka dari itu ini bermain dengan aplikasi, kita harus siap. Ya, mudah-mudahan nanti diumumkan lulus tanggal 13 Juni, langsung kita klik. Ya, langsung yes kan? Ya, gitu. Bersedia apa untuk menjadi peserta didik di sekolah ini? Nanti ada pertanyaan seperti itu dari aplikasi PTDB itu, langsung kita yakan. Itu dia. Barulah kita bisa berhak untuk melanjutkan yang namanya pendaftaran ulang. Ya, itu dia. Ya, baru kita berhak untuk melanjutkan. Kemudian sebenarnya walaupun tadi saya sampaikan, jangan juga kita berkecil hati. Bagian kedua nggak apa-apa, kita ikuti lagi. Mendaftar kita. Mendaftarlah kita tanggal 13 sampai tanggal 16 Juni jalur zonasi. Nanti kita mau lihat sekolah mana gitu dia. Ya. Zonasi ini anak-anak kami sekalian nggak ada yang dibuat-buat ini. Ya, nggak boleh di karang-karang zona. Kenapa? Itu pakai titik koordinat. Ya, langsung pakai aplikasi itu. Ya. Jadi bukan dihitung-hitung pakai meter, pakai titik koordinat itu langsung. Titik koordinat Sihotang dengan titik koordinat SMA 1 Pangururan, berapa kilometer, langsung garis lurus gitu dia. Ya, jadi sebenarnya kita masih punya peluang, apalagi kalau SMA 1 Palipi, jalur zonasi kita sebenarnya masih punya peluang. Pak. Kalau dihitung garis lurusnya itu, ya, kecuali memang yang terdekat banyak kali, menumpuk jalur zona yang terdekat, ya kalau kalah kita mau bilang apa lagi? Ya, kita harus siap menerima hal itu kan gitu. Ya. Jadi kalau memang lebih banyak yang terdekat daripada kita, ya udah kita harus siap menerima itu gitu. Sepanjang masih ini dia. Jadi ini juga seperti itu ya verifikasi dan diumumkan tanggal berapa coba dinaikkan Pak? Ya kecil lagi. Pengumumannya ini tanggal 20 Juni. Ya jadi yang perlu diingat penanggalan yang inilah. Ya. Penanggalan 20 Juni sampai 13 itu yang utama. Kalau tidak di-yes-kan melalui aplikasi itu, ya mau anak apapun itu, anak guru di situ, mau apapun, kalau memang tidak, karena melalui aplikasi dan orang ngasih niroha. Nah lupa deh, pukul 00 naking lah, lupa mana klik, lawa lagi hubalian, lawa saya mamuro, tujuh mamu saya, nah orang alasan langsung ini. Kalau melalui aplikasi,
memang ya fokuslah kalian ya. Harapan kami makanya sampai kami buat sosialisasi ini secara resmi melalui sekolah. Harapan kami ya kami harus apa namanya ya mengantarkan kalian ke SMA atau SMK negeri yang memang kalian mau. Itu dia ya. Yang pasti kalian yang mau sekolah di situ kalian. Ini siapa yang menulis-nulis Pak Hel? Oke, Pak. Dimas, anak-anak kami jangan ada yang coret-coret, yang share screen itu yang kena sama si Dimasnya itu Pak. Kok bisa melukis-lukis dia? Oke, demikian mungkin paparan kami. Jadi itu tadi tanggal-tanggal pentingnya ya. Kalau kami menyampaikan kepada anak-anak kami ya kalau bisa curi start lah kita. Curi startnya ya kalau tanggal 7 mulai pendaftaran itu tanggal 7 jangan menunggu hari esok. Ya mendaftarlah pada tanggal 7 itu. Ya, mendaftarlah pada tanggal 7 itu. Itu dia. Itu yang pertama. Kemudian kami ulangi sekali lagi apa namanya ya? Syarat-syarat tadi udah jelas. Itu. Jadi itu nggak bisa lagi dia apa? Ya, itu udah menjadi ketentuan umum itu. Ya. Udah menjadi ketentuan umum. Jadi itu ajalah yang kita ikuti. Ya, ikutilah proses itu. Harapan kami begini, kalau memang yang benar-benarnya kita ada kartunya, nanti di-scan, di-upload. Berarti kartu itu khusus yang jalur afirmasi lah itu. Ya, artinya yang memiliki apa? Ekonomi yang lemah gitu ya. Orang tua yang memang memiliki kartu itu ya disiapkanlah itu di-scan. Ya, di sini juga nanti bisa minta tolong lah kepada Ibu Enes, misalnya kalau lagi nggak sibuk, tapi bawalah apamu, flash diskmu misalnya kan, atau apalah yang pasti harus di-scan bagus nanti semua kartu-kartu itu, ya. Jadi nggak boleh ada yang blur. Kalau mau dicoba juga nanti cam scanner melalui handphone boleh, tapi jelas dia, itu dia. Jadi siapkanlah dokumen-dokumen itu sekarang. Ya, pada akhirnya kesempatan yang 3 itu memang kita miliki. Ya, sampai saat ini saya nggak tahu dan memang belum ada yang berpindah orang tua. Kalau ada yang pindah orang tuanya memang ada jatah yang berapa persen itu tadi ya 3%. Itu dia. Tapi yang pasti afirmasi prestasi itu satu bagian tadi tanggal 7 sampai tanggal 9, ini ada kesempatan kepada kita semua. Ya, prestasi itu nanti dilihat. Di situ saya lihat tidak ada pembatasan nilai, tapi saya pikir kan pasti nilai-nilai yang bagus lah ini. Ya, kalau tahun lalu masuk SMA 1 Pangururan harus dengan rata-rata nilai 85. Itu dia. Kalian lihat kakak kalian itu rata-rata 85. Berarti udah harus nilai yang bagus-bagus beberapa semester itu. Ya, baru jalur afirmasi. Itu. Ya, karena mungkin begini. Kalaupun ada tadi 92 orang itu, kan dibagi lagi dia. Ada yang memang anak-anak yang memang melalui jalur-jalur lomba, yang memiliki sertifikat nasional, sertifikat kabupaten, itu dia. Masuk di situ. Baru ada jalur yang melalui jalur scan rapor, itu dia. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada nanti yang mau dipertanyakan, tapi ya kami akan share lagi nanti melalui grup tanggal-tanggal pentingnya itu ya. Ini apa bagian dari sosialisasi awal, bisa nanti berkembang diskusinya melalui WA group. Demikian mungkin saya serahkan ke Bapak Hael. Terima kasih. Lanjut Pak Asa. Ketua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA SMK Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Jo untuk memberikan sedikit arahan tentang kesiswaan yang berhubungan dengan kesiswaan kepada anak-anak kita. Kepada Pak Jo, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah
Yang pertama, itu masalah anak didik kami yang belum mengikuti ujian keterampilan, ada beberapa lagi. Nah, jadi kita berbicara mau masuk ke SMA, tapi di SMP-nya belum kelar kan nggak mungkin kan? Jadi syarat utama sebuah kelulusan itu sekarang itu mengikuti semua ujian satuan pendidikan. Ternyata ada beberapa anak itu yang belum mengikuti satu lagi ujian terakhir itu, ujian keterampilan. Jadi ini ada beberapa hari lagi supaya diselesaikan nanti nih. Kemudian yang kedua, masalah penerimaan siswa baru ini yang perlu saya ingatkan untuk anak-anak kami semua. Nah, tadi kan udah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana rangkaian pendaftaran itu mulai dari awal sampai nanti terakhir. Yang ingin saya sampaikan kepada anak didik kami, coba diskusi dulu sama orang tuanya. Kamu pilihannya kemana? Ke SMK kah atau ke SMA? Itu yang pertama ya. Jadi bakatmu di mana kan seperti itu. Di SMA atau di SMK, itu yang pertama. Yang kedua, sekolahnya di mana? Seperti itu. Apakah masih di sekitar Samosir atau keluar? Nah, itu perlu diskusi yang mendalam untuk anak didik kami sama orang tuanya. Nah, jadi setelah dapat diskusi itu nanti kami dari pihak sekolah siap nanti membantu seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Kalau masalah scan ijazah segala macam itu nanti bisa kami bantu di lab komputer ini. Ya, itu yang mesti kami sampaikan sebagai tanggung jawab moral kami mendidik anak-anak kita ini selama 3 tahun. Hal-hal terkait kelulusan dari SMP dan pengantaran kami ke sekolah selanjutnya itu, kalau ada yang bisa kami bantu, kami siap untuk membantunya. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Intinya adalah diskusi dulu anak didik dengan orang tuanya, kemana, ke sekolah mana, yang akan demikian. Soal selanjutnya masalah pendaftaran yang nggak jelas, yang belum paham nanti bisa kami bantu ya. Silakan datang ke sekolah pada jam kerja, ada Pak HL, ada Tata Usaha, ada saya siap membantu. Tetapi intinya yang dari, matikan dulu Pak. Yang ingin saya tekankan sekali lagi, diskusi dulu anak sama orang tua, sekolah yang dituju mau kemana itu dulu. Nah, lalu dibaca nanti yang diserta di masalah pendaftaran itu, kalau ada yang kurang jelas, silakan datang ke sekolah pada saat jam kerja. Kami siap membantu. Demikian saya kira. Saya kembalikan kepada Pak Hael sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jo yang telah memberikan arahan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Wakasek Kurikulum untuk memberikan arahan. Kepada Bapak K. Simbolon, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sehat sampai hari ini. Bebas dari penyakit COVID-19 dan sampai namanya kita sehat. Yang saya hormati Bapak, terutama orang tua siswa kami dan siswa kami kelas 9 yang sudah selesai pembelajarannya tahun 2021. Kami guru dari SMP Negeri 2 Harian sangat peduli sama siswa kami ya, sangat peduli. Walaupun kalian sudah tamat dari SMP 2 Harian, kami tetap peduli akan masa depan kalian. Terutama dalam mengambil lanjutan sekolahmu dari SMP. Entah mau ke SMK, SMA, itu pilihanmu sekarang. Jangan salah ya, jangan salah mengambil jurusan. Sekarang kenali dirimu. Siapa? Mungkin sudah umur 13 ke atas, sudah bisalah kamu mengenal dirimu, pengetahuanmu, bakatmu, sampai di mana.
bisa cerita sama orang tua, jangan sungkan-sungkan sama orang tua. Karena ada pilihan sekarang SMA sama SMK, ya. SMK itu kejuruan. Jadi SMA beda lagi. Jadi kamu harus bisa membedakan. Yang pertama, yang kedua masalah negeri dan swasta. Kita tahu sekarang ini zaman teknologi ya, online. Mudah-mudahan Tuhan menjauhkan kita dari penyakit COVID-19. Seandainya nanti penyakit ini tetap atau kita belajar daring, ya tetap belajar daring dari rumah. Jadi kami usahakanlah, kami sarankanlah kepada siswa kami supaya mengambil sekolah di negeri. Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan penjelasan tadi. SMA Negeri 1 Pangururan, SMA Negeri 2 1 Palipi, SMA Parbaba, SMA Cianjur Mula, banyak SMA negeri pilihan. Nanti kalau belajar nanti daring, ya sekolahnya kan uang sekolahnya sudah murah kalau di negeri dibanding dengan swasta. Itu pertimbangan kita. Kemudian di negeri juga nggak kalah lagi dengan swasta. Sudah banyak bebas testing dari SMA negeri, SMA Palipi, SMA Limbung, SMA Parbaba ke universitas terbaik di Indonesia. Nah, untuk itu kami mohon anak kami supaya betul-betul hati-hati untuk mengambil sekolahnya ya, SMK atau SMA. Jadi kami guru SMP 2 sangat peduli sama kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa nanti menang di SMA pilihan, SMA negeri, SMA yang ada di Samosir ini. Jadi kalau ada nanti kekurangan atau ketidaktahuan atau kurang mengerti atas syarat penerimaan, datang ke sekolah atau hubungi Bapak Ibu guru di SMP 2 harian, khususnya Pak Hail, Pak Ju, Kepala Sekolah dan guru-guru yang lainnya datang ke sekolah. Karena tanggal 7 sudah 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi. Jadi kalian harus betul-betul pergunakan waktu yang seminggu ini untuk memilih jurusanmu. Saya rasa itu saja dari saya selaku Wakasek Kurikulum. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Wakasek Kurikulum yang telah memberikan arahan, yaitu Pak K. Simbolo. Selanjutnya, karena di sini bergabung Bapak Ketua Komite kita dan juga Bapak Wakil Ketua Komite kita sekaligus orang tua siswa untuk memberikan sedikit arahan tentang penerimaan siswa baru untuk anak kita, Pak. Untuk itu, yang pertama kepada Bapak Ketua Komite, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ketua Komite agak sedikit terganggu jaringan, jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Ketua Komite, karena di sini kami perhatikan mengikuti Zoom, kebetulan mengikuti Zoom sekaligus orang tua siswa kita, kami berikan kesempatan Pak H. Sihotang. Oke Pak, selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua guru SMP Negeri 2 Harian, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Harian yang kami hormati, juga Wakasek, serta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Harian dan stafnya semuanya. Juga yang saya hormati, Ketua Komite SMP Negeri 2 Harian beserta anggota, dan semua anak didik kami dan orang tua siswa yang kami hormati. Kami mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kesehatan buat kita semua, sehingga kita bisa berkumpul Zoom pada hari ini demi kepentingan anak didik kita SMP Negeri 2 Harian yang mau masuk ke jenjang perguruan
SMA atau SMK. Kami bangga pada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Harian berserta semua Bapak Ibu guru yang memberikan Zoom ini arahan untuk anak didik kita, sehingga nantinya anak didik kita bisa mencapai apa yang mereka inginkan untuk melanjutkan sekolahnya kepada jenjang pendidikan taraf SMA sederajat. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru diberikan Tuhan yang Maha Kuasa semua dalam keadaan sehat dan diberikanlah prestasi yang terbaik juga untuk anak didik kita agar bisa nanti membawa kelak nama baik SMP Negeri 2 Harian jenjang SMA sederajat. Dan semua yang berpartisipasi di dalam Zoom kita hari ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tetap memberkati kita bersama semua. Semoga anak didik kita mendengarkan arahan kita semua untuk demi masa depan mereka di kemudian hari. Sekian yang bisa saya sampaikan atas nama Komite SMP Negeri 2 Harian, Wakil Ketua Komite Hasudungan Sihotang. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan Bapak Wakil Ketua Komite SMP Negeri 2 Harian. Semoga motivasinya bisa nanti diterapkan oleh anak-anak kita, Pak. Oke, kemudian karena di sini jaringan dari ketua komite kita mungkin agak terganggu, masuk kita ke sesi tanya jawab. Jadi untuk itu kami persilakan kepada orang tua anak didik kami untuk memberikan pertanyaan seputar tentang penerimaan siswa baru SMA SMK. Kami persilakan untuk orang tua kami. Silakan yang mau menanya, silakan anak-anak kami dibantu orang tua kita dihidupkan mikrofonnya. Ayo. Halo. Oke, untuk pertanyaan untuk kali ini kita buat aja satu sesi ya, Bapak Ibu. Orang netutua nami sa sesi mata banate. Jadi kami berikan 3 pertanyaan untuk orang tua kami. Silakan untuk anak didik kami, silakan dibantu orang tua kita untuk menghidupkan mikrofonnya, nak. Izin Pak ya, Pak Moderator sama Pak Kepala Sekolah, juga Pak Wakasit, juga mewakili semua nanti, kalau ada pun nanti tambahan dari orang tua siswa kita juga, terima kasih juga. Saya hanya menanya, Oke, Pak. Demikian Pak, karena yang bersangkutan, kita contohnya anak saya lah, Greci Sihotang, dia kan berdomisili di Sihotang, karena zonasi itu sangat berpengaruh untuk penerimaan nanti di SMK, contohnya SMA Negeri 1 Pangururan. Bagaimana kalau kita pindahkan dia dari kakak kita masukkan dulu dia ke kakak keluarga yang ada di sana, di Pangururan. Apa kira-kira bisa begitu Pak? Itu yang pertama. Nah, jadi yang kedua Pak, begini Pak, ada juga yang namanya jalur prestasi, afirmasi, dan lain sebagainya tadi. Kan kurang tahu Pak ya, kalau nanti apa, caranya begini, apa enggak merugikan nanti, contohnya dia sudah masuk dia di jalur afirmasi, tapi masuk juga dia ke jalur prestasi. Apa yang enggak merugikan kawan-kawannya nanti yang masuk di jalur prestasi ataupun di jalur afirmasi. Milih. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Pak orang tua kami, Pak Sihotang, yang telah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua kami persilahkan, nanti akan dijawab secara bersama-sama. Ayo, orang tua kami. Oke, sambil menunggu, untuk pertanyaan dari orang tua kami Pak Sihotang, untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari orang tua kita. Waktu kan persilakan.
dulu Kak. Enggak, yang apa? Junis. Oke, terima kasih orang tua kami yang sekaligus juga wakil ketua komite SMP Negeri 2 Harian yang memberikan pertanyaan tadi. Langsung kami jawab. Yang pertama terkait zonase. Karena zonase itu tadi kan sudah saya sampaikan memang langsung pakai titik koordinat dia. Ya, langsung melalui aplikasi deh Makitung. Tapi yang pasti kalau memang mau pindah boleh-boleh aja, ya mau pindah boleh-boleh aja. Tapi di sini harus jelas saya sampaikan kepada kita. Coba yang di slide apa Pak? Yang pertama ada dijelaskan di situ masalah zonasi itu Pak, zonasi. Ya, zonasi di sini jelas disampaikan. Harus saya tunjukkan langsung apanya. Ini dia. Nomor 3 ini, calon peserta didik wajib terdaftar dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Itu dia. Ya, jadi jelas terjawab. Ida Mang Dainang. Jadi nasa mungkin dodo horokku, ala kebetulan aku kakak Pangururan, ya, Kecamatan Pangururan. Huja buku masudirang, mungkin dohonokku kan, pindah matu kakakku. Nah, 1 tahun sebelum, nah, memang seperti itu dia tiap tahun. Ya, dan memang mau di kakak manapun, yang pasti kalau memilih jalur zonasi nanti harus yang memang sudah benar-benar terdaftar di kakak. Paling lambat, paling lama dia 1 tahun. Ya, kalau memang zona kita nanti mau zona dari desa Sapurtoba misalnya, Simarso Toba, ya jelas harus memang ada terdaftar di kakak itu. Pada dusun itu di desa mana dia. Jadi itu yang pertama. Ya. Kemudian jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua tadi kan sekaligus dia. Dalam 1 tahap. Tahap pertama. Tahap pertama tanggal 7 sampai tanggal 9 itu, yang 3-3 ini langsung sekaligus dalam 1 tahap itu diumumkan. Yang pasti, karena ini kan melalui aplikasi dia, kalaupun misalnya ini betul-betul anak berprestasi, nilainya bagus, itu dia. Lalu dia memilih dua-duanya itu tidak bisa. Karena dalam 1 tahap. Dia harus memilih 1. Yang memilih afirmasi kah? Karena memang lengkap surat-suratnya. Yang memang dia mau dari kalangan keluarga yang memang butuh bolo afirmasion, butuh perhatian deh, ekonomi lemah. Ya udah dari situ. Tapi nggak bisa lagi dia memilih dari jalur prestasi. Itu dia. Jadi nggak mungkin dua-duanya dia lulus. Itu dia. Nggak mungkin dua-duanya dia lulus yang bisa nanti mengganggu orang lain. Aturan jatahnya itu kan bisa dikasih sama orang lain. Tapi yang pasti karena memang ini 1 tahap, tidak akan mungkin dua-duanya diambil. 1 tahap itu hanya 1 pilihan yang bisa diambil. Itu. Ya, mau pilihan afirmasi kah? Perpindahan orang tua lengkap sudah berkasnya. Afirmasi lengkap berkasnya. Kalau mau milih prestasi, berarti lengkap dia fotokopi rapornya. Itu dia. Jadi harus jelas 1 yang dipilih. Kecuali jalur, kalau memang nggak lulus di jalur itu, bisa lagi memilih jalur zonasi. Itu dia, karena tahap kedua dia. Nah, tahap kedua jalur zonasinya itu, ya nggak apa-apa. Pilih lagi jalur zona itu. Yang ini kan jangan langsung malas, langsung ini kita kan, nggak guna kena siswa di Pangururan. Nggak tahu kita itu. Ya, entah mereka memilih sekolah lainnya, padahal memang menumpuk. Misalnya yang domisili terdekat dengan SMA 1 Pangururan atau SMA 1 Paliti misalnya, itu dia. Yang pasti 2 jalur ini untuk semua sekolah kita ada peluang, itu dia. Ada peluang sebenarnya. Ya, mau jalur prestasi afirmasi yang tadi kalau memang lengkap atau dengan jalur zonasi. Itu mungkin saya pikir untuk menjawab yang menjadi pertanyaan tadi dari Bapak orang tua dari Gereja Sihotang. Demikian saya serahkan ke Bapak moderator. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada orang tua kami untuk menanyakan. Oke, selamat siang. Izin untuk bertanya Pak ya. Terima kasih untuk. Mohon maaf Pak, atas nama siapa? Orang tua siapa Pak? Ini perwakilan dari orang tua Silastri. Kebetulan orang tuanya Burung Barabasa. Oh, silakan Pak. Orang tua dari Silastri.
Sono do maksud tuh Bapak, bolo berdasarkan berdasarkan ekonomi do prestasi non. Bolo untuk pengurusan berkasnya kan ada ketentuan-ketentuan yang tertera di slide ini. Maksud tuh bolo mengurusi diikut sertakan di sekolah untuk pengurusan atau memang orang tua dok? Atau memang cuma orang tua sama murid yang berperan? Atau bisa di manang boy di mana diikut serta dari sekolah membantu atau pengurusan lain semua nih Bapak. Melihat ya? Oke, mulai itu orang atau wali dari Lastri Siotang. Siaran. Oke, untuk satu pertanyaan lagi, biar sekalian nanti jawab kepada orang tua kami. Oke, sambil menunggu pertanyaan terakhir dari orang tua kami, dijawab dulu pertanyaan dari orang tua ataupun wali dari Lastri Sihotang. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Bapak Wakasek Kesiswaan untuk menjawab pertanyaan dari orang tua Lastri tadi. Kepada Bapak Jo Sinaga, kami persilakan. Terima kasih. Menanggapi tadi yang disampaikan orang tua atau wali dari Silastri, yang ingin kami sampaikan, sebenarnya dari awal kami bilang kami hanya membantu ya, hanya membantu informasinya dan membantu persiapan anak itu. Soal ke sekolahnya nanti, ya kita tentukan dulu anaknya seperti apa, maunya di mana, jalur yang mana. Kita lihat dulu kelengkapan berkasnya seperti apa, itu dia. Jadi supaya lebih jelas nanti kalau ada masalah-masalah seperti Silastri ini, silakan datang ke sekolah nak. Ya pasti nggak ada urusan kami nanti ke SMA negeri atau ke SMA mana, nggak ada. Yang bisa kami tawarkan, yang bisa kami berikan itu hanya membantu berkasnya, membantu apa saja yang bisa kami bantu demi tercapainya anak ini ke sekolah yang ditujunya, ya. Jadi soal administrasi misalnya ke sekolah itu nanti yang bisa kami bantu yang kami bantu. Jadi silakan aja datang ke sekolah. Oh saya mau ke SMA 1 melalui jalur ini, misalnya seperti itu ya. Nah, berkasnya seperti apa? Bisa enggak? Nah, kalau enggak bisa, apa yang bisa kami bantu dari sekolah? Kami bisa bantu. Kami pasti mau bantu seperti itu. Jadi tergantung dulu seperti yang saya bilang tadi. Dipilih dulu jalurnya yang mana, setelah itu ada yang nggak jelas, silakan datang ke sekolah. Dengan senang hati kami akan membantunya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakasek Kesiswaan Pak Jo Sinaga yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan orang tua siswa kita. Untuk pertanyaan yang terakhir, kami persilakan kepada orang tua kami untuk menanyakan hal-hal yang terkait tentang penerimaan peserta didik baru SMA SMK. Kami persilakan untuk anak-anak kami. Mungkin dari orang tua anak kami Ruth tadi, mungkin boleh bersama atak Pino. Silakan dihidupkan dulu. Nah, mikrofonnya dibantu orang tua kita. Nah.
Anak-anak kami silahkan didampingi orang tua kita dulu untuk mana tahu ada yang mau ditanyakan pertanyaan terakhir anak-anak kami, biar kita tutup acara kita kalau nggak ada lagi. Oke, anak didik kami untuk mempersingkat waktu kita. Apa? Oh, sebentar, ada mau disampaikan oleh Bapak Wakase kesiswaan kita, Bapak Josinaga. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Hael. Yang ingin saya sampaikan terakhir kali, khusus untuk anak-anak kami, ini kan waktunya kan sudah mepet ya, tinggal seminggu lagi. Ya. Jangan kau bikin macam di SMP itu ya, bertele-tele urusan kau buat. Langsung kau tentukan, lalu datang kau ke sekolah kalau ada yang perlu mau dibantu. Ini saya lihat selama beberapa ini saya amati anak-anak ini dalam bidang apapun lambat. Ini saya nggak suka ini. Ya. Jangan gara-gara karakter kau yang seperti itu kau nanti nggak jadi masuk ke SMA 1 atau ke SMA yang ke-7. Ya. Bapak ulangi sekali lagi, jangan main-main kau di sini. Ya, nantilah, nanti nggak jadi. Nanti jadi jumpa kita di Bangunan, kau di SMA Karya. Ya, kerjanya cuma bolos saja terus merokok di sana di sini. Bapak nggak mau lihat kau nanti di Bangunan seperti itu ya. Jadi ini ada seminggu lagi, bergegas lah. Ya, jangan kau lama-lamain. Ya, anom negara jadi. Ini seringkali Bapak lihat ngumpul tugas pun kau kayak gitu, sebentar lagi, nggak jadi. Mau jadi apa kau nanti? Ya. Jadi Bapak ingatkan, ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, langsung lemah roham. Semut dia, lahu dia dong. Unang saya selalu sosoni dung hari hanun rudut. Nasi bantu Pak Joda menot dan nasi bantu kepala sekolah damu. Apa rohon dengan hari terakhir pendaftaran? Nganing tutup mana pendaftaran sihamur. Nah, itu kebiasaan itu seperti itu. Jadi kita mulai dulu dia pakai apa ya, kronologinya jelas. Oh, hari Senin lah ke sekolah seperti itu. Ya, itu yang ingin Bapak sampaikan. Jangan kau bawa lagi karakter yang selama ini ya. Nanti ujung-ujungnya nggak jelas. Itu untuk diingat anak-anak kami ya, dan juga kami mohon bantuan orang tuanya supaya ini karakter anak kita yang seperti ini, yang menunda-nunda pekerjaan, yang berleha-leha, berlambat-lambat, supaya kita hilangkan itu. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakase Kesiswaan yang telah memberikan motivasi ataupun dorongan ataupun arahan kepada anak-anak kita. Semoga apa yang telah disampaikan nanti bisa anak-anak kami laksanakan demi keberhasilanmu nantinya. Oke, kemudian yang mungkin yang perlu saya sampaikan, seperti yang sudah diberikan atau disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, apa yang menjadi kewajiban kita ataupun tugas kita, ya kita laksanakanlah. Supaya nanti, ini kan untuk kepentingan sendiri ini. Nah. Jadi, mungkin tahun lewat adong dosongoni non. Pas hari terakhir di mana masih ada pengurani pas jalur afirmasi kan yang kemarin kan ada sekitar 10 orang lebih yang menang jalur afirmasi. Jadi yang kemarin itu yang mendaftar terakhir itu saya tunggu-tunggu di sini kemarin yang tahun yang lalu nggak datang-datang. Jadi pas dia datang jam 12 dia datang. Jadi servernya itu kan banyak yang mendaftar. Yang mendaftar itu banyak kali seluruh, contohnya di Sumatera Utara, seluruh siswa yang ada di Sumatera Utara ini mendaftar lewat aplikasi itu. Jadi sangat padat dia. Jadi ada keuntungan kita seperti yang sudah diberikan oleh arahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, siapa yang cepat itu yang
mungkin akan beruntung. Soal nasib kan itu mungkin itu belakangan kan itu. Yang penting kita berusaha dulu apa yang menjadi kesehatan. Nah, kan sebenarnya Bapak Kepala terlibat mateng kalendernya. Tanggal 3 pendaftaran, tanggal 3 pengumuman. Silahkan ditandai di situ biar bisa nanti jelas, bisa kita ingat selanjutnya. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada anak didik kami. Baik, untuk menutup acara kita ini, jumlah peserta yang hadir itu 31 orang. Terima kasih untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan kita, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata penutup dalam acara kita ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak HL selaku moderator rapat kita. Bapak Ibu orang tua anak-anak kami sekalian yang kami hormati, anak kami yang berbahagia, tibalah kita ke sesi terakhir, sesi kesimpulan bagian dari penutup. Yang pertama, sesungguhnya saya agak-agak bertanya juga ini. Bertanyanya seperti yang disampaikan Pak Wakasih Kesiswan tadi. Tak satu pun dari orang tua kami atau anak kami yang mempertanyakan bagaimana prosesnya di SMP Negeri 2 Harian. Kapan lulus? Ya, jangan cerita SMA mau ke SMK, rupanya kalian tak satu pun yang bertanya. Kapan ini mau kelulusannya, kapan mau mengambil rapornya dan seterusnya. Tapi ya sudahlah, saya maklumilah itu. Saya harus berbicara juga nih. Anak-anak kami sekalian, masih ada tadi yang disampaikan Bapak Wakasih Kesiswan dan kurikulum yang tertinggal sebenarnya. Ya, proses itu. Karena kriteria kelulusan SMP Negeri 2 Harian ada 3 poin penting. Yang pertama, anak-anak kami sekalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ada nilai semester 1 sampai semester 6, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki nilai sikap dan perilaku minimal baik. Minimal baik, itu dia. Ya, kalau yang bandel-bandel berarti nggak baik, itu akan menjadi pertimbangan nanti di kami Dewan Guru untuk rapat kelulusan. Yang ketiga, mengikuti, ikut dia, hadir. Yang namanya ujian satuan pendidikan atau ujian akhir. Ada 2 dimensi, pengetahuan dan keterampilan. Jangan harap kalau itu tidak dihadiri. Mau berapapun nilaimu, yang pasti kamu harus hadir itu. Ikut dengan proses itu. Jadi saya pastikan tidak akan lulus. Tidak ada masa pandemi lalu seenaknya aja lulus dari SMP Negeri 2 Harian, enggak. Ini peraturan pun bukan kepala SMP Negeri 2 Harian dengan Bapak Ibu gurunya yang membuat, enggak. Itu peraturan turunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu itu yang akan kami laksanakan. Jadi jangan main-main juga, lalu segampang itu mau enak-enak aja lulus tanpa ada proses itu, enggak. Walaupun masa pandemi sekalipun, ya, tidak ada toleransi untuk semua lulus, enggak. Mau dibawa Kapolres pun ke sini nanti saya bersedia untuk itu. Kalau memang dia tidak hadir pada saat ujian. Saya pastikan tidak lulus. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan udah selalu ini diminta susulan dihadirkan untuk datang ke sekolah nggak hadir. Ya, hingga pada artinya nanti rapat Dewan Kelulusan itu tidak ada prosesnya, udah diundang beberapa kali orang tuanya juga, anaknya juga diundang, nggak hadir. Ya udahlah, kami menyerah, ya berarti tidak lulus gitu. Jadi rapat kelulusan akan kami laksanakan pada tanggal 4 Juni 2021. 4 Juni. Di situ nanti akan kami undang pagi hari rapat Dewan Guru, sore harinya nanti pukul 15 akan kita bagi 2 sesi, akan kami undang orang tua untuk menjemput hasil kelulusannya. Nanti akan diamplopi satu-satu, dibagi 2 sesi nanti. Ya, akan diundang. Kalau kemarin kita melalui online, anak-anak harus membuka kelulusannya melalui aplikasi kita. Tapi kalau kali ini kita langsung seperti yang tahun-tahun sebelumnya di amplop itu nanti sudah dinyatakan apakah dia lulus atau enggak. Dengan pertimbangan yang 3 tadi, apakah sudah selesai program itu 6 semester, apakah dia memiliki sikap perilaku minimal baik, ataukah dia sudah ikut ujian akhir. Dimensi pengetahuan dan keterampilan. Barulah nanti proses yang kita bicarakan tadi ini terkait dengan lanjutan ke SMA. Itu. Kemudian perlu juga kami sampaikan, orang tua kami sekalian dan anak-anak kami, ya,
Kalau ada rangkaian yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban anak-anak, kami akan list, akan kami daftar nanti, dan kami akan surati orang tua sebelum kepada tanggal pengumuman kelulusan. Siapa tahu misalnya buku yang terkendala. Sampai hari ini saya tanya kepala perpustakaan, memang belum ada yang terkendala. Tapi mudah-mudahan nanti itu sudah aman semua. Ya, walaupun nanti ada beberapa misalnya yang belum aman, kita akan berkomunikasi langsung kepada orang tua tersebut. Itu. Kemudian anak-anak kami sekalian, ini kan kami undang resmi. Sebenarnya SMP Negeri 2 Harian curi start di sini. Curi startnya sekolah lain nggak melakukan hal ini, gitu. Ya, tapi SMP Negeri 2 Harian melakukan ini dengan maksud ya kami perhatian. Betul-betul kami menaruh atensi kepada anak-anak kami sekalian. Kami akan mengantarkan kalian, gitu. Kami membantu, ini bukan tanggung jawab SMP Negeri 2 Harian sebenarnya ini. Ini tanggung jawab anak sendiri dengan orang tua itu mau mengantarkan kemana. Tapi ya udahlah, kalau memang anak-anak kami nanti seperti yang diarahkan Bapak Wakasih Kesiswaan tadi, mau saat teduh, mau berdua dulu, mau menentukan pilihannya kemana, bersemedi atau cara apalah itu. Tapi ketika harinya nanti sampai ke sini, jangan lagi ada yang plan. Saya mau ke sini enggak. Tentukan sikapmu dengan berbicara opportunity, peluang. Peluang itu ya artinya semua anak-anak kami memiliki peluang. Tapi pertimbangkan kamu berpeluang lebih kemana. Jangan jadi orang harus apa ya? Jangan kayak anak bayi lah, anak TK harus tanya, Pak, si manip demannya bersugut, si masih ada baby mau nih Pak, bersugut nih masih nggak habis waktu. Ya, kita harus benar-benar ini anak-anak kami, ya jelas harus menentukan sikap itu dengan paparan-paparan kami tadi. Peluangnya kemana? Makanya tadi jangan menumpuk ke SMA 1 Pengururan, saya bilang. Mudah-mudahan. Kami pun sebenarnya sih berharap tatap muka nih. Tapi kalau mau ke SMA 1 Palipi pun sebenarnya kalau nggak tiap harinya masuk kan nggak terlalu apa kalinya ongkos-ongkos misalnya. Masuk aja dulu gitu. Jangan menumpuk di saya yakin beberapa orang dari kalian kalau memang serius kalian ke SMA 1 Palipi mungkin bisa lebih berpeluang daripada SMA 1 Pengururan dari jalur 3 tadi itu. Prestasi ya dengan 2 tahap tadi itu kan tahap pertama prestasi afirmasi misalnya, tahap kedua zonasi. Pikirkan itu, gitu dia. Berbicara peluang kita sekarang, jangan sombong. Ya, anak-anak kami sekalian, salah satu contoh saya sendiri ini, saya lebih suka sebenarnya matematika, sama jurusan saya dengan Pak Hail. SMA pun saya lebih suka itu. Tapi saya saya melihat peluangnya itu. Saya ambil sebenarnya matematika itu, lalu pilihan ketiga saya masuk. Jadilah saya guru PJOK, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, gitu. Berbicara peluang sekarang. Jangan sombong jadi orang, udahlah, ngapain ke SMA ini? Udahlah santuni, kailah nanti. Atau langsung apa? Ke SMA HKBP lah saya, ke SMA Karya. Jangan. Artinya tentukan, kalau memang SMA HKBP pilihanmu, tentukan itu betul-betul dari hatimu, gitu dia. Bukan karena orang lain, gitu. Jadi peluang itu jelas-jelas dalam kehidupan. Peluang itu sangat menentukan. Gitu. Di mana kita lebih berpeluang? Serius lah. Jangan berkecil hati. Kalau SMA 1 Palipi juga sama itu dengan SMA 1 Pengururan. Kalau memang kau mau, kau nanti setelah lulus dari situ mampu bersaing dengan yang lain, itu. Pertimbangannya saya akan sampaikan nanti kepada orang tua. Kebetulan kan memang karena zona itu dekat-dekat domisilinya dengan SMA 1 Pengururan itu lebih berpeluang. Karena jelas tadi jumlahnya pun ada 72 orang kan. Dari jalur 180 tadi dari jalur zonasi, 72 ke SMA 1 dari jalur afirmasi, 72 orang dari jalur prestasi. Itu dia. Berarti 180 orang yang lebih berpeluang yang dekat dengan SMA 1. Jadi jangan sombong, jangan tentukan sikap tak gitu dia. Jangan besok ke sini, saya mau ke sinilah, ke sini. Jangan menyesal di kemudian hari kalau memang itu udah dari hatimu gitu. Kemudian orang tua kami sekalian, kemarin saya langsung ketemu dengan Kecap Disbalige, saya sampaikan. Satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri adalah Kecamatan Harian. Kita sebagai warga Sihotang jangan mundur kita. Kemarin udah ngai rata-rata zona isimpian. Tang Binoto songo dia progres. Nah, kebetulan di sana wakil ketua komite. Kemarin juga tim Dinas Pendidikan dengan beberapa OPD bersama dengan Bapak Bupati Samosir langsung menjumpai kepala dinas di Sumatera Utara. Kenapa? Di situ sudah dijelas kalau memang ada pelepasan lahan 2022 dibangun SMA di Sihotang ini kalau mau kita jemput bola. Tapi kalau enggak nanti bisa ke Dolo itu. Yang pasti satu kecamatan ini berpeluang untuk satu SMA. Karena target provinsi itu
satu SMA, satu kecamatan. Karena baru SMK kita yang ada. Semua kecamatan yang lain sudah ada SMA. Udah saya sampaikan itu kemarin dengan Bapak Alfred Silalahi itu, Kasabdis Balige. Jadi artinya kan nanti ke depan, kalau di Sihotang ini pun jangan surut semangat kita. Kalau udah SMA bagus lagi kan, guru-gurunya bagus, sekolah. Sebenarnya udah lebih maju nanti Sihotang ini. Kita pun nggak tertinggal. Ke Santo Mikael, saya mohon maaf ini sebenarnya bagusnya. Cuman saya pikir nggak terlalu apa juga, uang sekolahnya pun mahal gitu ya kan. Ya, jadi sebenarnya jangan kalah Sihotang ini. Saya harus, kalau bertemu pun nanti pada saat mengambil kelulusan, saya harus sampaikan kepada orang tua itu. ICP non AKH, kebetulan berpeluang kita ini. Karena mereka udah datang, udah disampaikan itu ke Bupati Samosir kemarin. Ya, siapalah yang memang di antara kecamatan harian ini yang bersedia memberikan lahan, jadilah itu dibangun paling lambat 2022. Itu kalau mau kita. Ya, satu SMA lah itu di kecamatan harian Pulau Jadi nanti. Jadi ini harus saya sampaikan, kebetulan orang tua mendengar naik kuda pihak makadatai nama runung dia segala macam makadongan ina. Nah, tahu metong ya senang tinggal hita si otang. Nah, jadi macam napa dua hon. Kemudian hal lain lagi yang mau kami sampaikan seperti yang tadi itu. Semua rangkaian proses ini kami hanya membantu. Jangan nanti kepala SMP Negeri 2 Harian mendapatkan jatah wakasih ke siswanya 10 orang, kepala sekolahnya 30 orang ke SMA 1 Panguruan. Tapi tata cara ini kita curi start, kita mendaftar lalu di mana yang lebih berpeluang itu yang kami arahkan. Ya, tidak ada jatah-jatah ya, tidak ada jatah-jatah. Lalu berlaku sama. Semua undangan ini kami berikan kepada semua anak-anak kami yang 69 orang. Jadi dengan pengecualian. Asa sudi membotoi, sudi masuk, sudi memiliki peluang ide. Jadi undangan normal itu persekolahan, masuk jauh tuh sih masih ada pengurang. Dengar dong, mohon maaf kami dengar dong kewenangan kami itu sih. Kalau kami boleh membantu ya di aplikasi non masken omarku alibi bulu pas loja dari BNS, orang si huju atau nangi sekitar 7.000 unangin. Nah, minta tolong ya kalau bisa ya di sini mulai pagi kita scan karena memang berbeda hasil scan yang kita men-scan langsung dari handphone dengan yang langsung pakai mesin scannernya gitu dia ya. Jadi ima mungkin labui pabotoh kami tu natutuan nami saluhu. Nah, yang pasti semua anak memiliki peluang itu. Persoalan nanti pada tanggal 13 Juni diumumkan lulus tahap 1, 16 Juni tadi yang tahap 2 ya siap kita mendengarkan itu ya. Yang pasti mau kemana pun sebenarnya sekolah kita ya kalau memang anak-anak kami mau mengembangkan dirinya sebenarnya bisanya itu. Tapi kami pastikan kami lebih mengarahkan kalian sekarang dengan proses ini ke SMA SMK Negeri di Samosir ini. Kenapa? Karena semua sekolah itu berbeda dengan tahun lalu. Akan saya ulangi sekali lagi. SMA SMK seluruh Kabupaten Samosir ada jalur prestasinya tahun ini. Kalau tahun lalu hanya SMA 1 Pangururan. Jadi jangan menumpuk di SMA 1 Pangururan ya. Oke lah, karena udah saya bilang tadi ini kan atik BH pandemi udah beda, pola kulo jam orang kos-kos dia segala macam. Udah masuklah dulu. Anon tele orang tua deh, nomor kos. Nah, jadi upayakanlah dulu. Nah, saya masih ada palidu. Memang termolo dalam setiap itu batu tuh hatuguan. Ane mau lebih 3 halat doh hamon non, mungkin agak biar beca muna, mau borong-borong beca 2000 beda masalah kayak. Misalnya, dangi. Nah, jadi di manalah yang lebih berpeluang itu yang kami akan sampaikan. Jadi itu tadi kesimpulannya, mendaftarlah kalian mulai tanggal 7 sampai tanggal 9 di tahap 1. Selanjutnya nanti jalur zonasi mulai tanggal 13-16 itu akan kami berikan nanti paparan ini pada WA Group. Pelajarilah itu ya. Yang pertama diskusi yang disampaikan Pak Wakasek Kesiswaan itu diskusi keluarga lah. Ya, mulai berpotensi dohon yang teknik masuklah ke SMK Negeri 1 Palipi. Jago itu sekolah itu. Ya. Nah, sianian aku nggak memiliki keahlian, ya udah SMK hebat, SMK bisa. Nah, walau tamat SMA nggak berpenghasilan, gitu toh. SMK Negeri 1 Nenggolan juga berpeluang kita bagi ini anak-anakku yang perempuan. Ada jurusan-jurusannya di situ. Akan lihat nanti di paparan ini. Ya, jadi itu saja. Lengkapilah dokumen itu. Kalau kakakmu nggak ada, ya uruslah kakak. Biar ada namamu di situ. Itu dia. Setiap anak harus memiliki dalam nama dalam kakak itu supaya bisa mendaftar dalam jalur zonasi tadi. Kalau nggak ada nanti ya hanya peluang yang pertama yang bisa kita lakukan. Nggak bisa jalur zonasi. Itu saja mungkin. Terima kasih anak-anak kami sekalian, Bapak dan Ibu, orang tua siswa. Yang pasti kami sudah mencatat kehadiran kita ini. Yang hadir Zoom ini yang pertama nanti kami layani. Yang hadir pada saat ini Zoom. Ini yang pertama kami layani untuk kami bantu.
Kalau memang tidak hadir, nanti belakangan lah. Kalian kami utamakan dulu untuk kami bantu scan, kami bantu mengonlinekan. Itu. Adong do lapatan ni na burju na dohot kan itu. Nah, jadi semua ini mungkin na boyu pasahat kami mau lihat ma di partikenon di hari di Rohamuna song ini dohot dia kadong aku anong meruja-luja ma ben hawan naking wa kasih kurikulum wa kasih kesiswaan dohot Pak Hel. Mau lihat Horas. Ini marah Pak Hel. Baik, demikian sosialisasi kita melalui aplikasi Zoom. Terima kasih kepada orang tua kami yang telah memberikan waktunya, dan juga untuk anak didik kami tetap semangat. Jadi ide HP mah Pak Hel HP, sonon. Ala dulu Pak Helon, terkadang ngono, sering begadang ngono mana. Gabi modok madung nai, bolodok kamu tong saha isul terdetok kamu kok bina dah. Ate. Berucuha mau membuat rohani Bapak Ibu guru. Nah pasti senari Pak Jo, Pak Hael do ibunya siap dan membantu. Kali mau minta tolong kita do tangan di bawah lah. Nah, ini mungkin mau lihat pesan mau tuh Pak Hael. Mulai mah di Bapak Kepala Sekolah ngai ingot teh. Ya lakukan. Jadi mulai mah kami kepada anak didik kami song sinakindo ya anak nami ide PT 4 sebenarnya masih tetap emas lima intina ya anak nami. Jadi song ini mah pertemuan sosialisasi untuk sadarion di natutu nami dohot di anak nami. Mau lihat ya?为什么那么好？为什么那么晶莹剔透？哒哒 SK2 神仙水是我从20几岁开始用。